Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal antara dikasih gratis dengan disuruh bayar. Orang itu pasti lebih berani yang bayar ya. Jadi ini sudah baik dari pengalaman pribadi ataupun pengamatan ya. Jadi lihat orang-orang reaksinya bagaimana. Kalau yang awal-awal dulu penulis pernah membagikan gratis resepnya Cemenite dan Pro Kapasitor. Sampai sekarang penulis masih membagikan resepnya Cemenite. Cuma kalau Pro Kapasitor effortnya dari penulis terlalu besar ya, males ngajari. Karena yang diajari pun seringnya yang sudah 100% diajari ya, seringnya buatnya itu tidak sesuai atau nggak buat sama sekali, kan jadi sia-sia gitu ya. Ya wis, untuk Pro Kapasitor penulis simpen di internet. Kalau ada orang yang riset pasti nemu. Tapi yang jelas Pro Kapasitor untuk sementara anggap aja dalam taraf pengembangan ya, karena sampai sekarang Pro Kapasitor itu masih dikembangkan. Nah, yang Cemenite itu free sampai sekarang. Tapi ada ada peningkatan minat ya yang sangat tajam antara ketika Cemenite itu masih gratis dan Cemenite itu beli. Jadi waktu penulis share secara gratis, orang yang tertarik itu sedikit sekali ya. Tapi kemudian semenjak penulis beli, peningkatannya bisa termasuk dibilang 10 kali lipat ya. Jadi peningkatannya sangat ekstrim ya. Jadi antara di share secara gratis dan dijual itu peningkatannya tajam, dan ini tercermin dari nilai penjualan. Sebelumnya penulis itu buka lapak ya, jualnya itu di Bukalapak dan di Tokopedia. Terus kemudian Bukalapak sesenjinya ngaco, penulis lihat nggak ada harapan di Bukalapak, pindah ke Tokopedia dan Shopee. Di Bukalapak itu penjualannya udah sampai 100 kalau nggak salah. Di Tokopedia juga, Shopee belum. Tapi ya itu menunjukkan betapa banyaknya orang yang berminat beli Pro Kapasitor dan Cemenite ya. Sekarang ini Pro Kapasitor nggak begitu banyak peminatnya ya, karena memang penulis sekarang jarang promosi Pro Kapasitor. Tapi intinya tetap sih, antara digratiskan dan beli, lebih banyak yang orang itu tertarik ketika barangnya ada harganya. Dan ya sekarang terjadi juga ya pada yang gratisan, ilmu yang sebenarnya gratisan, yaitu apa? Ya pemakaiannya oli samping, pemakaiannya minyak goreng, margarin ya. Jadi kan penulis itu biasa rekomendasi minyak samin Capota untuk aditif bensin. Banyak ya yang melecehkan, termasuk juga soal pemakaian minyak goreng untuk oli mesin. Banyak orang yang melecehkan. Apa ini? Pakai telur mateng, pakai roti enak, pakai ya semacam-macam lah, mengolok-olok seperti itu. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang seperti itu biasanya juga
segolongan dengan orang-orang yang merekomendasikan aditif nggak jelas. Jadi kalau kita lihat toko online, banyak kan aditif-aditif itu. Ada yang aditif oli, ada yang aditif bahan bakar. Tapi secara kredibilitas, kan terkenalnya itu karena dipopulerkan toh ya. Dari pabrikannya sendiri mungkin ada ISO apa, tapi sertifikasi produknya sendiri kan minim sekali. Ada yang modal dyno gitu ya. Oh, ada dynonya ini, padahal ya dynonya dilakukan dengan cara curang. Yaitu menggunakan alatnya, menggunakan aditifnya dilakukan di uji dyno berikutnya. Dan dynonya juga dilakukan cuma sedikit sekali, 2 kali ya. Uji pertama tanpa mematikan mesin, pasang aditifnya, pakai aditifnya, dyno lagi. Padahal dyno ya, kalau dyno kedua selalu hasilnya lebih baik. Karena apa? Ya mesinnya butuh panas. Kalau mesin sudah panas ya pasti hasilnya lebih baik. Jadi melakukan uji dyno dengan ya cuma 2 kali itu. Yang pertama nggak pakai, yang kedua pakai alatnya, itu merupakan cara dyno yang menipu. Kalau mau dyno yang jujur-jujuran ya dynonya harus dilakukan berulang kali. Atau kalau mau yang sip gitu ya, yang pertama pakai alatnya, yang kedua nggak pakai alatnya. Tapi kan selalu ya dyno itu pasti yang selalu tanpa pakai alatnya, terus pakai alat kompetitor, terus pakai alat yang kita pakai, ya mesti aja hasilnya baik. Dan banyak sekali orang ketipu dengan ya model dyno seperti itu untuk aditif macam-macam. Nah, kembali lagi ya, orang itu minatnya kepada produk yang ada mereknya itu sangat tinggi. Jadi orang itu ya, walau aditifnya dibuat karya anak bangsa gitu ya, kerja rumahan, nggak pakai macam-macam, pakai ilmu ini itu ya, orang itu berani coba. Walau itu nggak ada penelitian jangka panjangnya, efek samping jangka panjangnya juga nggak jelas. Cuma diomongkan, oh bisa makin irit 40%, bisa meningkatkan power 20%. Orang beli itu. Nah, sementara yang kayak pakai minyak goreng gitu ya, pasti dihina, pasti dilecehkan, pasti diomongi aneh-aneh macam-macam. Padahal merek-merek yang nggak jelas itu berani nyoba. Hal yang jelas-jelas banyak orang nyoba dan puas, itu nggak berani. Kan aneh ya. Karena orang yang nyoba model gratisan itu ya jelas ngomongnya ya jelas nggak dibayari lah. Kalau yang testimoni bisa aja kan sponsor. Tapi kalau orang yang dari ilmu gratisan, apa untungnya gitu loh. Karena toh ya caranya gratis, orang juga tinggal pakai, bisa beli sendiri, nggak ada untungnya yang membagikan ilmu itu. Apalagi kemudian udah ada yang nyoba sampai tahunan gitu ya. Yang aneh juga itu adalah ya, kalau ilmu gratisan itu ya, orang
tahu ilmu gratisan. Itu seringnya orang merasa lebih tahu daripada yang sudah menjalankan. Anehnya seperti itu. Beda dari kalau yang ada mereknya gitu. Kalau barang ada mereknya, maka orang itu pasti sebelum coba itu tanya-tanya detail, jelimet, panjang gitu ya. Nah kalau ilmu gratisan, orang itu merasa sok tahu, merasa oh sudah ngerti, oh sudah paham, nggak tanya-tanya, langsung coba ya. Dan begitu ada masalah, komplain, mengeluh, oh gara-gara ini motor saya gini, oh gara-gara ini motor saya gini. Apalagi ya kayak contohnya minyak goreng itu ya. Minyak goreng itu bikin mesin halus ya. Bikin mesin itu apa jenenge enak gitu. Nah dia pakai terus tanpa mengontrol keadaan olinya. Padahal yang namanya pakai oli itu masih harus tetap dikendalikan, masih tetap harus ada namanya monitor, harus dicek. Kalaupun ya misal minyak goreng itu tahan panas, minyak goreng itu apa jenenge seat stability-nya tinggi, suara mesin halus terus, tapi ya tetap kalau motor olinya habis, minyak gorengnya itu habis, ya tetap perlindungannya minim ya. Tahu-tahu dari halus sudah jadi kasar, langsung merotoli sembarangi, semua komponennya oblak, aus gitu ya. Gitu yang disalahkan minyak goreng. Padahal ya harusnya aturannya sama, dimana-mana sama ya. Mau pakai minyak goreng, oli mesin atau apapun, kalau oli sudah hitam dan dalam keadaan aslinya olinya itu warnanya bening, ya itu artinya olinya sudah waktunya diganti ya. Kalau olinya sudah kurang dari dipstick, ya itu antara ditambah atau diganti. Jadi kalau dibiarkan saja ya bakal rusak. Yang lain juga gitu ya. Minyak goreng itu kan mereknya beda, efeknya beda, dan rumit ya, rumit. Ada yang rembes, ada yang mengurangi shear stability, ada yang meningkatkan tenaga, ada yang nggak meningkatkan tenaga, halus tok gitu ya. Karena rumit itu, harusnya orang-orang kalau mau coba minyak goreng minim tanya lah minyak goreng apa yang cocok. Karena kalau misalnya nggak cocok, pas rembes mengeluh, pas apa jenenge ngelidik mengeluh. Contoh kalau ngelidik itu ya Bimoli klasik diketahui ngelidik, suara mesin cepat kasar. Ada juga yang kayak Fortune, Xania, Sabrina kayak gitu. Ada yang terus pakai minyak kita, nyoba gitu. Ada masalah ngomel. Siapa yang nyuruh pakai minyak kita? Terus ada yang ngomong, saya pakai minyak goreng. Tanyai berapa persen? 100%. Loh, saya ngajari sopo kok komplainnya merene gitu loh. Jadi kalau alirannya penulis ini untuk soal minyak goreng, itu minyak goreng itu hanya salah satu komponen saja. Minyak goreng itu tidak membentuk utuh oli mesin, butuh tambahan-tambahan lagi. Dan tambahan-tambahan ini masih diselidiki ya. Untuk sementara problem terbesar adalah karena minyak goreng itu encer. Tapi balik lagi lah ya. Ya karakter orang Indonesia itu unik ya.
nyoba engine flash merek Cino gak apa-apa, aman, ini aman. Mereknya merek gak jelas, ini merek apa kayak nggak masalah. Pakai carbu cleaner juga nggak masalah. Pakai aditif bensin, pakai ada merek tertentu itu berani aja nyoba. Pakai aditif oli merek balo yang nggak jelas sekalipun berani aja nyoba. Tapi kalau di share, oh pakai Vilma bisa kayak gini, pakai minyak samin Caponta bisa kayak gini, nggak berani nyoba. Itu ya anehnya ya. Jadi terkesan kalau sudah merek itu pasti stok, pasti pasti teruji. Padahal ya kebanyakan merek itu tidak teruji. Kayak contoh engine flash itu jelas-jelas ya. Jelas-jelas gak ada efeknya. Karena buktinya kalau mesinnya kena lumpur beneran, gak ada yang nyuruh pakai engine flash, pasti suruh turun mesin. Aditif bensin juga ya sebenarnya penulis itu wis banyak kecewanya lah ya. Yang bagus itu sedikit sekali, mayoritas itu mengecewakan. Aditif oli juga, walau ada yang sampai sumpah ketika ditanyai kapan rasanya setelah 2000 km, setelah 1000 km terasa, loh yo pocik suwe nih cik ado gitu. Coba pakai gasoli G1000 5% wis. Gak usah nunggu 1000 km. Gak usah nunggu macet-macet parah. Langsung dipakai langsung kerasa. Minyak goreng juga begitu. 10% minyak goreng pakai KCO lah wis. Nggak usah 1000 km, 2 km, 5 km wis langsung terasa. Dan biasanya juga setelah 100 km, 200 km performa akan jadi makin chip. Aneh loh ya, ada aditif oli yang ya sampai butuh ribuan kilometer baru bisa dirasakan. Itu diagung-agungkan. Orangnya sendiri ya sebenarnya nggak tahu itu karena olinya atau karena aditifnya. Karena biasanya orang itu kalau pindah sekaligus jerkan gitu ya. Jadi langsung oli dan aditifnya. Padahal kalau pengen nyoba itu ya satu-satu. Olinya tetap antara pakai aditif dan tidak. Atau aditifnya tetap antara pakai oli yang dimaksud atau yang enggak. Tapi orang kan seringnya langsung breng jadi satu. Bahkan ada ya yang antara aditif bensin, aditif oli itu juga jadi satu. Ya enggak begitu caranya untuk ngetes efeknya itu. Pengen ngetes efeknya ya satu-satu lah. Masa bareng. Soalnya apa? Lek ono masalah itu loh. Padahal misal salahnya karena aditif bensin, yang disalahkan aditif oli nih. Maaf bro yang tahu maksud penulis, nggak maksud menyinggung, tapi kalau pengen nyoba itu satu-satu. Kalau barengan nanti jadi sulit untuk mengetahui masalahnya ada di mana. Problem misalnya yang disebut problem, kenapa jadi ngelidik, jadi bunyi tik-tik-tik. Problem jadi bau. Kan sulit itu mengetahui sumbernya nanti. Jadi ya nyoba itu satu-satu, jangan barengan. Terus kalau berani nyoba yang bermerek tapi merek gak jelas, ya harusnya berani juga dah nyoba yang dikasih ilmu gratisan nih. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.